satu hal yang di luar dugaan saya pribadi pun, ya garis besarnya, saya tahun 66 kok jadi menteri langsung. Saya pakai letnan kolonel, baru naik pangkat seminggu sebelum jadi kolonel. Karena semua menteri yang ada, yang lama dan yang baru, semua berukuran 2 bintang. Itulah mulai saya dengan sebagai menteri tenaga kerja. Tapi kan karena Pak Harto juga baru, bertubi-tubi jabatan. Bahkan saya menjadi semacam Menpan sekarang. Menpan yang berkuasa, bukannya kasih nasihat. Ya. Saya Menteri BUMN, membuatkan Perjan Peru Persero, membangun menyatukan Pertamina. Saya kembali ke Polri jadi Deputi Kapolri. Itu zaman eranya Pak Hugeng, itu jabatan saya khusus menteri. Ini saya jadi ketua LAN 5 tahun. Itu macam-macam sejarahnya. Sudah 5 tahun ketua LAN, perintah duta besar ke Jerman. Jerman mendadak dipanggil pulang menjadi Kapolri. Jadi aneh, jadi saya Kapolri itu adalah dalam usia saya adalah jabatan terakhir. Nah, jadi saya berhenti umur 55, berhenti Kapolri, berhenti di polisinya sekaligus. Sampai hari ini saya tetap ketua YTKI, kemudian saya tetap jadi ketua Federasi Kapolri. Selamat malam, malam ini 1 jam lebih dekat akan bersama seseorang yang memiliki begitu banyak pengalaman, terutama dalam memimpin negeri ini. Kalau boleh saya sebutkan satu persatu, beliau pernah sebagai birokrat, diplomat, ilmuwan, pengajar, organisator yang ulung, kemudian guru besar, rektor, dekan, masih belum cukup, masih banyak lagi yang lain, dan beliau adalah mantan Kapolri. Saya boleh memperkenalkan, beliau adalah Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Awaludin Djamin. Selamat malam Bapak. Gimana Pak? Sehat-sehat aja Pak? Alhamdulillah. Ini menjaga kesehatan sampai usia sedemikian Pak. Ini bukan main untuk manusia Indonesia. Ada trik khusus untuk menjaga kesehatan, makanan dijaga misalnya, olahraga gitu Pak? Ada nggak Pak? Udah ada yang jaga sama sekali. Kita baru berhenti merokok. Ya seumur hidup merokok baru berhenti 3 tahun yang lalu. Nah, makannya banyak tambah gemuk. Nggak ada olahraga kurang. Makannya semua makan. Nah, Tidak ada jadi, pantangan untuk makanan Pak? Alhamdulillah nggak ada saya. Favorit apa Pak Al untuk makanan? Pokoknya ya semua saya makan. Yang enak. Yang enak-enak pokoknya ya. Nggak ada pantangannya. Yang enak oke aja ya Pak ya. Dan sampai sekarang ini Bapak ulang tahun menjelang 82 betul? 82. Tahun bulan depan 82. Bulan depan. Wah, sebentar lagi ulang tahun nih. Kita makan-makan kemana nanti Pak? Ya. Makan-makan kemana tadi nanti ulang tahun? Itu cuma cucu. Saya udah rutin makan-makan ya. Itu cucunya di sana. Katia apa kabar? Nanti boleh dong ngobrol-ngobrol dengan cucu Bapak ya nanti ya. Boleh dong ya. Ikut masuk sini yuk. Yuk. Kan ini di dalam tas apa aja nih, Katia? Ini nomor 3. Okay. Nomor 3. Yang kakaknya sekolah yang kakak lain anunya. Nah kakaknya di rumah sakit sekarang ini. Mudah-mudahan sembuh ya. Lebih banyak melakukan apa dengan cucu Pak? Jalan-jalan, main sepeda. Kalau udah punya cucu lebih asik dengan cucu daripada dengan anak gitu. Nih Katia boleh pegang ini nih. Boleh pegang ini. Katia sayang sama kakek, panggilnya kakek atau opa nih? Opa, sayang ya. Sering kali ini nggak ingin jalan-jalan lebih banyak dengan opa? Jalan ya. Oke, nah sekarang nih Bapak lebih banyak mengerjakan apa nih Pak? Kegiatan selain bersama cucu misalnya, lebih banyak mengerjakan apa? Saya ngajar mereka ini, cuma sudah kurang saya S2, S3 yang paling banyak. Dan saya punya memimpin yayasan selama 40 tahun. Yayasan Tenaga Kerja Indonesia namanya. Juga di UI, kajian ilmu kepolisian. Lebih banyak saya sekarang di S2, S3-nya daripada S1 ini. Di samping saya guru besar di UI dulunya. Iya. Sekarang juga UI, tapi khusus kajian ilmu kepolisian. Nah ini nih, soal UI ini nih. Bapak pernah masuk ke Universitas Indonesia, jurusannya justru ke Fakultas Ekonomi ya Pak ya? Itu saya zaman tahun 50, sebelum PTIK dibuka, saya masuk Fakultas Sosial Ekonomi. Belum ada Universitas Indonesia. Jadi
Sekolah Republik namanya, yang sekarang menjadi Universitas Nasional. Baru kemudian dibentuk Universitas Indonesia di Jakarta. Saya termasuk generasi yang mengalami penjajahan Belanda, mengalami zaman pemerintahan Jepang, ya. Jadi pada bulan Agustus setelah proklamasi itu, bulan Desember tahun 1945, saya termasuk latihan militer pertama, umur 18 tahun, tamat SMP Cugako namanya. Ini saya ingin sampaikan, waktu kita latihan militer pertama di Batu Sangkar namanya. Syafi'i, Menteri Pendidikan yang pertama, yang nggak pernah ke Jakarta dia. Dia pidato, yang bagi saya nggak pernah lupa seumur hidup. Bagi orang Minang, orang luar Jawa pada waktu itu, ke Jawa pun mimpi sukar. Mimpi ke Jawa sukar. Jangan mau sekolah ke Jawa mimpi sukar. Dia pidato dalam alam Indonesia merdeka. Kalian bisa sekolah setinggi-tingginya. Kita, dan nanti katanya akan ada kapal-kapal berlayar di dunia ini dengan bendera merah putih. Akan ada kapal terbang dengan bendera merah putih. Dan di luar negeri, setiap negara itu ada bendera merah putih katanya. Ya alhamdulillah semuanya saya alami. Ya, sekolah setinggi-tingginya, banyak Indonesia di luar negeri, jadi duta besar dengan bendera Indonesia di luar di rumah saya, di kantor saya. Ya. Ada satu harapan dari Bapak untuk cucu misalnya ini, supaya nanti sudah besar menjadi Saya apa? ajar mereka semua, cucu saya ya, bahwa yang saya yakini, saya pernah menteri kerja yang pertama loh. Saya menteri kerja yang pertama Republik ini, setelah Pak Harto jadi ketua presidium, saya menteri kerja yang pertama. Dan mencanangkan di negara ini, resmi. Nah sampai sekarang saya nggak lupa bahasa asingnya gitu. Boleh bahasa asing ya. Saya pidato ribuan kali bahwa the building of modern nation, membangun suatu negara modern, depends upon the development of people, perkembangan sumber daya manusia, and the organization of human activities. Itu satu. Kalimat nomor 2 yang penting. Human resource, nature resources. Kekayaan alam memang penting. Perang luar negeri memang penting. Tapi tidak ada yang lebih penting daripada mutu sumber daya manusia. Ucapan saya 40 tahun yang lebih lalu. Dan sampai Nyata sekarang lihat, kekayaan alam kita nggak ada manfaat. Ini yang kurang. Dan orang lupa juga. Baik. Nomor 2, ini sekarang tahu semua. Dan saya ikut bikin sejarah negara ini. TAP MPR 66, saya ketua komisinya. Telah memutuskan 25% anggaran pendidikan itu dari APBN. 25%. Iya. Tahun 66 tidak pernah dilaksanakan. Baik. Karena terpaksa sekarang di 20% kan. Jadi Undang-Undang 45 kan. Jadi ini sumber daya manusia lah kunci negara ini. Baik. Bukan kekayaan alam itu, bukan dagang luar negeri itu. Baik, Pak Awal, kita akan ngobrol lebih banyak lagi segala sesuatu mengenai negeri ini sesaat lagi di 1 jam bersama Awaludin Jamin. Kembali di 1 jam lebih dekat bersama Awaludin Jamin. Saya ingin membacakan jabatan beliau, yaitu pada tahun 66 hingga 68 sebagai Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Yang pertama, Pak? Yang pertama, pakai perburuan kan, yang pertama kerja saya. Nah, pada saat itu adakah perubahan yang mendasar dari perburuan menjadi tenaga kerja? Tentu aja. Tugas saya utama adalah ya bahwa ketenaga kerja itu soal yang teknis, sukar sekali tapi maha penting. Soal perburuan itu penting juga sebenarnya. Tapi mutu sumbernya manusia, tentang pengangguran, setengah pengangguran, skill, etos kerja, itu tugas saya. Ya. Nah, itu saya membangun waktu menteri itu, membangun misalnya pusat produktivitas nasional, saya bangun. Kemudian manusia Indonesia waktu itu masuk KAPI, cuma demonstrasi. Saya dirikan namanya BUTSI, Badan Urusan Tenaga Kerja Sukarela. Itu supaya ada volunteers, guys bahasa Jermannya, semangat sukarela.
bantu sukarela, ya saya bangun itu dan sukses bantuan dana dari Amerika. Baik, Pak Awal, saya ingin mengundang seseorang yang pernah juga menjadi Menteri Tenaga Kerja di sebelah sana. Selamat malam Pak Kosmas. Silakan. Silakan Pak Kosmas di sebelah sana. Oke. Pak Kosmas, pada saat menjadi Menteri Tenaga Kerja, hal apa yang masih tersisa dan menjadi sesuatu yang mendasar di Departemen Tenaga Kerja, sisa-sisa peninggalan beliau? Saya kira banyak hal yang ditinggalkan oleh Pak Waludin, sehingga bagi saya yang bertugas sebagai Menteri Tenaga Kerja melanjutkan. Salah satu pikiran yang menonjol dari Pak Waludin adalah mencoba membedakan antara political labor union dengan trade union. Artinya beliau menekankan serikat buruh itu harus menjadi trade union. Artinya serikat buruh yang betul-betul memperhatikan nasib buruh, bukan menjadi political labor union. Artinya menjadi organisasi buruh yang lebih banyak menangani masalah politik. Ini dibedakan. Yang kedua juga pikiran jernih dari Pak Waludin adalah menekankan bahwa serikat-serikat buruh itu harus mengorganisir berdasarkan sektor industri. Nah, sehingga dengan demikian serikat-serikat buruh benar-benar menampung aspirasi dari buruh menurut sektor-sektor industri. Baru yang ketiga saya lihat adalah beliau waktu jadi menteri berhasil menjajaki mendirikan satu yayasan. Yayasan Tenaga Kerja yang menurut saya sangat mendasar karena yayasan ini memperhatikan pengembangan sumber daya manusia. Beliau merupakan tokoh yang sangat memberi landasan-landasan bagi penanganan masalah tenaga kerja di Indonesia. Nah, kita jangan lupakan, beliau juga memperhatikan masalah jaminan sosial tenaga kerja. Pak Awal, pada saat membentuk Jam Sostek ini, kenapa ada pemikiran itu, Pak? Untuk ke tenaga kerja harus ada jaminan. Di dunia ini begini, kita itu kan baru merdeka, ya. Dunia sudah berkembang hampir 100 tahun. Ada International Social Security Association berpusat di Jenewa. Sudah ada, tiap negara punya. Sampai sekarang kita belum beres loh. Artinya belum sempurna gitu. Kesejahteraan seorang pekerja, tidak hanya upah dan gajinya. Itu penting. Saat itu sebelum ada Jam Sostek seperti apa, Pak? Ada, saya ngadakan kecil-kecilan di Departemen Tenaga Kerja. Terus kemudian itu kita pisahkan menjadi Perum Astek pertama kali. Berkembang sampai menjadi Jam Sostek. Pengalaman ini kemudian juga saya bawa ke ASEAN. Saya pemrakarsa dan pendiri dan ketua pertama dari ASEAN Social Security Association. Berkembang selalu seluruh ASEAN. Oke, Pak, pada saat Departemen Tenaga Kerja atau Bapak adalah Menteri Tenaga Kerja yang pertama. Sebelumnya adalah Menteri Perburuhan. Bapak tahu nggak perubahan nama ini kenapa? Apa buruh itu terkesan lebih sebenarnya kiri mungkin, Pak? Jadi ya, nama itu membawa pengaruh. Nyatanya sebenarnya terjemahan apa? Kalau dikata arbeit itu bahasa Belanda, ya ini jadi soal dapat serikat buruh jadinya. Semua pimpinan serikat buruh ada di perburuan dulunya. Pegawai Departemen Perburuan semua pengurus serikat buruh. Dan dikata oleh Pak Kosmas adalah political union. Semua serikat buruh ada induknya, partai politiknya ada. Ini kan nggak benar. Itulah yang pelan-pelan kita rubah. Yang normal dan baik adalah namanya trade union atau industrial union. Ini misalnya buruh perkebunan namanya. Buruh transport. Dunia begitu. Jadi saya bentuklah namanya SBLP, Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan. Itu trade unions. Jadi tapi dikoordinasikan jadi federasi. Jadi federasi FBSI pertama kali itu adalah bukannya unitary loh. Itu federasi pada trade unions. Hancur kemudian dirubah jadi SPSI. Tidak mengerti yang federasi itu adalah trade unionsnya. Jadi saya bisa tambah. Iya.
Sebenarnya penekanan dari Pak Waludin adalah serikat buruh itu harus lebih memperhatikan kepentingan buruh. Jangan lebih banyak mereka berbicara masalah-masalah politik. Nah, dengan demikian pengarahan yang diberikan adalah harus mengarah kepada serikat buruh yang sungguh-sungguh berbicara mengenai kepentingan buruh. Jangan hanya menggunakan nama buruh, lebih titik beratnya kepada masalah politik. Anda selain mengenal beliau sebagai sama-sama mantan Menteri Tenaga Kerja, apalagi Anda kenal secara pribadi dari seorang Awaludin Jamin? Sebenarnya Pak Waludin saya kenal pertengahan tahun 60-an ya. Beliau waktu itu komisaris besar atau apa namanya, di tahun 64 saya udah kenal beliau. Beliau menjadi tokoh yang kita kenal karena di kalangan tokoh-tokoh mahasiswa di antara kami juga mengenal pendahulu kami. Jadi rupanya Pak Waludin juga dulu tokoh mahasiswa, tokoh ya ada juga suka dansa juga beliau. Suka dansa juga ya. Gerakan mahasiswa Jakarta dulu beliau terlibat. Jadi saya kenal beliau dari sudut itu. Kemudian di dalam perkembangan lebih lanjut, sebenarnya Pak Waludin mempunyai suatu watak kebangsaan yang menurut saya menjadi suri teladan kepada kita yang muda-muda. Wawasan kebangsaan dari Pak Waludin begitu mendalam, di dalam setiap langkah dan setiap gerak beliau, warna itu terlihat. Karena itu kita sebagai orang muda pada saat itu sangat menghormati Pak Waludin sebagai orang yang serba bisa. Beliau ini kan bisa jadi rektor, beliau bisa jadi Kapolri, beliau bisa duta besar, beliau juga profesor. Jadi kita yang muda-muda merasa kok semua diborong Pak Waludin gitu. Terima kasih Pak Kosmas, kami masih akan kembali sesaat lagi. Kembali di 1 jam lebih dekat bersama Awaludin Jamin. Saya ingin langsung ke Bapak nih Pak. Gimana rasanya menjadi seorang menantu dari Insinyur Haji Juanda? Ya begini, waktu saya mulai pacaran, saya bertunangan, belum jadi Perdana Menteri Pak Juanda itu. Di Menteri Perencanaan Negara. Nah, kata orang kelakar, karena saya diangkat jadi menantu, maka lu jadi Perdana Menteri. Kelakarnya. Kan itu yang penting. Saya kawin karena Pak Juanda, mantu Perdana Menteri. Bung Karno, saya saksi kawin saya. Ya, saya ingin mengundang seseorang nih Pak. Seseorang yang bergabung dengan Bapak sebagai Ketua Tim Reformasi Polri. Silakan. Silakan. Baik, Mbak. Terakhir ketemu kapan nih? Terakhir ketemu kapan? Lari ceritanya. Saya ingin kesan dari Pak Adang dulu nih. Mumpung kita masih bicara tentang mantan Kapolri nih. Kesan kedinasan dari seorang Awaludin Jamin di mata Anda? Yang pasti tidak pernah berhenti. Maksudnya? Berhenti berpikir, berhenti menulis, berhenti berbicara, dan berhenti yang satu. Apa itu? Merokok. Tapi kalau tidak salah dengar waktu itu sudah berhenti merokok ya Pak ya? Sudah. Jadi waktu itu tidak berhenti merokok tuh maksudnya gimana? Pak Awal sendiri nanti yang jawab. Tapi yang pasti kalau berbicara tentang kepolisian, kebetulan saya waktu itu tahun 80 Kepala Kepolisian Sektor Kebayoran Lama. Saya ingat waktu itu Presiden dan Menhan menyatakan bahwa Polri kurang profesional, Polri agak militeristik. Langsung beliau sebagai Kapolri membuat apa yang dinamakan pola pembenahan Polri. Nah ini mungkin ada sejarahnya juga. Setelah 19 tahun kemudian, saya dipanggil oleh Kapolri saat itu sebagai asisten perencanaan apa yang akan dilakukan pada saat reformasi Polri. Ya, saya izin kepada Kapolri saat itu, ya kami ingin kalau bisa Polri mandiri. Begitu diizinkan saya bingung. Sebagai perwira muda siapa nih? Cari jagoannya lagi, beliau lah. Beliau lagi. Jadi akhirnya waktu itu Pak Awal, Pak Sacipto Raharjo, lalu Pak Saetapi dengan beberapa tim di bawah pimpinan beliau kita muter
ke perguruan-perguruan tinggi, kepada para intelektual untuk menjelaskan bahwa pemisahan ini dalam konteks global, dalam konteks kemandirian, tidak ada apa-apa. Kalau kesan pribadi? Kesan pribadi. Kalau kesan pribadi saya terus terang sangat-sangat angkat topi ya. Beliau seorang polisi yang pernah menjadi menteri, berapa jabatan begitu banyak dipegang, dan sampai hari ini tetap memiliki suatu idealisme ya. Kasus besar yang ditangani oleh Pak Awal saat menjadi Kapolri? Banyak sekali ya Pak. Yang terbesar, Ya, mungkin yang ya. paling Bapak berkesan. Jadi teroris bukan kayak sekarang, lokal, Warman, ya itu namanya Kusni Kasdut. Ini penjahat apa namanya konvensional yang canggih gitu, ya. Mulai ada perbankan, ya, mulai masalah-masalah uang palsu. Jadi begini, di polisi sederhana sekali. Maju teknologi, maka betul meningkat kejahatan. Kalau nggak ada cek kosong kan. Kalau nggak canggih sekarang ya nggak ada money laundering. Nah, oleh karena itu kita harus mengejar segala kecepatan-kecepatan di bidang juga teknologi yang digunakan oleh penjahat-penjahat. Lihat sekarang soal bom itu sudah pakai DNA, benar scientific gitu. Tidak bisa lagi amatir-amatiran. Polisi sekarang di masa depan tidak bisa, harus profesional, canggih di bidangnya, ya. Dan spesialis di bidang reserse, di bidang polisi lalu lintas, sabara, huru-hara, brimob, semuanya di laboratorium forensik itu harus profesional semua menghadapi masa depan. Nah, juga yang paling penting di bidang pencegahan yang saya dirikan namanya Dirasa Security, Satpam itu ya. Yang saya banggakan yang selalu dibahas, KUHAP saya ikut bikin. Jadi kita punya hukum acara pidana itu adalah luar biasa dalam sejarah Indonesia. Dia mengganti HIR Belanda yang di mana jaksa sama kuasa dengan polisi, bahkan lebih tinggi daripada polisi. Dia magistrat, polisi halus magistrat. Berubah total dengan Ali Said dan Arman Mujono. Itu salah satu kebanggaan saya waktu menjabat Kapolri. Nah, yang sekarang harus dilaksanakan sebaik-baiknya oleh yang muda-muda. Pada orang mau kembali lagi ke pengawasan penyidikan kita gitu. Dan tadi dikata oleh Pak Adang, benar saudara, kalian nih. Itu jangan tergantung mau cari gelar aja. Belajar benar-benar. Undang-Undang nomor 2 itu laksana benar-benar di lapangan, tidak akan ada masalah kita dengan kejaksaan, dengan Menhan, dengan perhubungan, dengan intel. Kalau kita laksana sebaik-baiknya gitu. Karena kita nggak melaksanakan, orang mau ambil kok ribut. Nah, itu penyakit yang saya katakan harus dirubah di polisi gitu. Oke, harus dirubah di polisi nih. Ini saya ingin tanya lagi, Pak Adang menjadi Wakapolri bukan karena ada unsur KKN kan? Biasa nggak ada hubungan. Sebagai adik ipar. Wah, saya Kapolri pun nggak ada saya deputi Kapolri belum masuk sekolah, belum tamat. Saya Kapolri, Kapolsek apa ya? Dan Kapolri Kapolsek. Ya. Kenapa saya juga mewaris keadaan begitu? Saya ada hubungan satu pun dengan Bung Karno dengan Pak Juanda, nggak ada. Saya sekian tahun. Saya 10 tahun menjadi mayor jenderal. Dan saya 2 tahun jadi bintang 3 sebagai Kapolri. Para orang minta 4 semua. Saya tidak pernah menanyakan pangkat dan jabatan. Sampai pensiun tidak pernah. Sampai sekarang. Bagaimana pangkat saya tidak pernah. Masa kalian tahu aja. Jabatan apa diberikan oleh pemerintah, oleh Soeharto, saya laksanakan sebaik-baiknya. Jangankan secara pejabat negara. Universitas Pancasila itu adalah suruhan Soeharto. Namanya Pancasila katanya. Dibangun itu. Kita bangun dari katanya yang ada rongsokan, jadi kampus raksasa kan. Dari mahasiswanya 1.000, 2.000, 14.000, punya hutang bermiliar-miliar. Jadi saudara dalam hidup ini, bukan lama jabatannya. Jadi sekarang orang membentuk kabinet kan, presiden baru sudah terpilih. Bukan jabatan berapa lamanya, apa hasil lu jadi selama menjabat. Oke, saya ingin Pak Adang menggambarkan dalam sebuah kalimat pribadi Pak Awaludin Djamil. Beliau sangat
cermat gitu ya, sulit digambarkan ya, karena beliau sangat lengkap gitu ya, jadi smart, lalu ya kalau kita berbicara tentang, kan ada berbicara tentang fisik, psikis, lalu intelektual gitu kan. Nah, beliau lengkap, jadi sekali lagi ya smart sekali gitu. Jadi selama beliau memimpin sampai hari ini beliau membuat suatu proses pembuatan undang-undang tadi, itu semua ya berbicaranya selalu komprehensif gitu. Berbicara tadi kan tentang kebangsaan, bicara tentang kepentingan rakyat, jadi saya rasa sangat baik sekali. Baik, Pak Ade terima kasih dan kita masih akan kembali di 1 jam lebih dekat bersama Awaludin Djamin. Saat lagi. Kembali lagi di 1 jam lebih dekat bersama Awaludin Djamin. Saya boleh membacakan mengenai gelar-gelar beliau, seorang polisi yang begitu intelek dan memiliki banyak gelar. Ini Dr. Andes Ilmu Kepolisian, juga MPA Graduate School of Public and International Affairs University of Pittsburgh, USA. Kemudian Doctor of Public Administration, School of Public Administration, University of Southern California, USA. Dan kemudian juga sempat di Seskopo. Ini jarang-jarang Pak polisi sampai S3 begitu ya, sampai profesor. Saya itu ya kepingin semua. Zaman saya itu baru hanya 2 punya master. Angkatan 1, angkatan Pak Ugeng. Ya kok master itu. Namanya Pak Siswaji almarhum dan Kartik Suroso. Saya juga kepingin kayak dia itu. Ya, gampang aja kan. Nah, waktu dikirim saya 6 bulan soal senjata api, saya bilang sebenarnya jangan, kalau saya ambil gelar. Dia bilang, bisa nggak ada kemungkinan loh. Terserah, nggak ada kemungkinan. Kok datang kemungkinan? Lah, ujian bahasa Inggris yang lulus sama saya gitu. Jadi ambil masternya. Selesai saya 1,5 tahun. Biasa saya 2 tahun. Naik lagi, boleh saya tambah nggak? Jadi apa namanya, ambil doktor gitu. Semua permohonan nggak rumah sama mertua tadi, sama Bung Karno nggak ada hubungannya. Nah, dan alhamdulillah bisa selesai semua gitu. Kan main. Baik, Pak, Bapak pernah juga menjadi rektor Universitas Pancasila. Sekarang Anda melihatnya gimana Pak? Perkembangan dari universitas ini sudah sesuai dengan harapan Bapak? Saya, waktu Pak Harto panggil saya sudah pensiun. Itu namanya Pancasila. Ada waktu nggak katanya? Dia bisa bangun nggak tuh? Cuma ngomong aja, nggak ada uang 1 sen. Baik, saya bilang. Maka dari jumlah mahasiswa cuma 1.000 di Borobudur, kampus nggak ada, kampus jelek sekali ya. Saya bangunlah sampai apa ya, kampus rumah guru besar kan. Itu hukumnya. Mahasiswa dari 1.000, 2.000, 14.000. Anggaran punya utang bermiliar-miliar saya tinggalkan. Itu kepuasan pribadi. Baik, Pak Awa, saya ingin mengundang seseorang yang kembali lagi berada di mana ya? Saya ingin cari dulu, silakan. Jadi Pak Rektor benaran. Silakan. Ini rektor benaran. Ini rektor beneran. Gimana Pak? Sekarang Universitas Pancasila sudah bukan main ya Pak ya? Ya, perintisnya beliau. Beliau yang membuat besar. Saya ikut besar karena diawali oleh beliau. Ada sesuatu mungkin Pak yang masih beliau dirikan, beliau kemudian jajaki sampai sekarang masih terus dilaksanakan. Apa Pak di Universitas Pancasila? Di universitas ada yang spesifik, yaitu punya pusat studi Pancasila. Itu pada waktu beliau lah didirikan dan masih di-maintain sampai sekarang, terutama di saat-saat Pancasila makin jarang dibicarakan orang. Oke, tetapi di universitas itu khusus untuk Pancasila ini menjadi sesuatu yang wajib untuk dibicarakan. Oh iya tentu, karena namanya itu otomatis membuat kami harus terus menjaga sampai kapanpun Pancasila menjadi pelajaran utama di kampus kami. Oke, mahasiswanya sangat nasionalis kalau untuk di sana ya berarti ya. Pak Edi, kalau ini saya ingin, tadi ke Pak Adang saya sudah bertanya sosok seperti apa beliau. Kalau dari Anda, Pak Awal ini sosok seperti apa? Ya, Pak Awal
mungkin saya tidak berlebihan menyebutkan beliau itu manusia yang paripurna. Jenderal Polisi, Kapolri, Duta Besar, Menteri, kemudian pernah menjadi Komisaris Utama Jamsostek, pernah jadi Dekan PTIK. Saya pernah ngitung kalau nggak salah 25 jabatan beliau waktu 25 itu. jabatan dalam waktu yang Ya, berbeda? dalam waktu yang sama. Dalam waktu yang sama? Ya, 25 saya nggak tahu bagaimana baginya. Bagi di Ya. dalam kepalanya ini gimana gitu ya? Tetapi beliau ahli manajemen, jadi selalu bisa selesai. Terutama karena beliau polisi, jadi pakai ilmu komandan mungkin, jadi perintah. Komando. Ini begitu banyaknya yang beliau pegang begitu ya Pak. Nah, kesan Anda ketika banyak bergaul dengan beliau, apakah beliau membuat seseorang berada di sekitarnya remeh gitu Pak? Oh enggak, sama sekali. Beliau seorang yang egaliter menurut saya. Selama saya mengenal beliau, saya tidak pernah sedetik pun merasa bahwa beliau menganggap saya siapa, kamu siapa gitu. Seolah-olah sama. Padahal beliau tahu ayah saya juga polisi, yang waktu beliau jadi Kapolri, tidak mungkin ayah saya ketemu beliau. Tapi sekarang selama saya mengenal beliau, seolah-olah saya ini kawan beliau dan menciptakan suasana itu suatu yang luar biasa menurut saya. Beliau sangat egaliter dan menyenangkan untuk menjadi sahabat. Nah, kalau misalnya sahabat, pasti tahu dong makanan kesukaan beliau ini apa. Tadi saya udah tanya, menurut beliau makanan apapun yang enak-enak dimakan. Ada satu hal yang juga membuat beliau itu mudah bergaul, karena beliau ini, mohon maaf Pak Awal, beliau ini flamboyan. Maksudnya? Flamboyan artinya beliau, kan lihat hari ini beliau di usia 82, dasinya pun saya kalah sama beliau kan. Saya kalah sama beliau. Beliau neces, dandy. Dan jangan lupa, beliau pernah jadi bintang film loh. Pernah? Iya. Wow. Iya. Zaman Osmar Ismail, saya nggak tahu tadi sudah disinggung apa belum. Belum, Pak. Tapi beliau di usia 82 masih segagah ini, Anda bayangin 50 tahun yang lalu kan. Ganteng pasti, Pak. Pasti banyak yang kelepek-kelepek di bawah beliau. Perempuan-perempuan kelepek gitu ya, Pak ya? Beliau suka makan yang enak. Saya sering bersama beliau makan makanan Jepang, minumnya juga yang sehat-sehat, misalnya red wine gitu. Sehat. Itu kan sehat itu, supaya tidak kena sakit jantung. Ya. Jadi minumnya red wine. Dan beliau pembicara yang karena pengalamannya segudang, sehingga segala macam aspek, masalah, topik dan sebagainya selalu nyambung dengan beliau. Siapapun yang berbicara dengan beliau akan betah berjam-jam lamanya. Iya, saya mempunyai kenyamanan khusus. Saya memang orang Jawa, tapi saya waktu itu ayah saya tugas di Padang, sehingga saya memahami kultur Padang. Sehingga sehari-hari saya dengan Pak Awal sudah tidak bahasa Indonesia lagi, sudah pakai bahasa Minang. Ini juga sesuatu yang mungkin bukan biasa, karena dengan menggunakan bahasa ibu yang sama, itu sebetulnya kulturnya sudah nyambung, chemistry-nya sudah jalan, sehingga tidak ada cultural lag namanya, tidak ada handicap budaya lagi. Jadi tidak perlu basa-basi lagi, karena kita sudah saling memahami apa yang diinginkan dan apa yang dimau, itu sudah saling memahami. Tadi pada saat belum masuk ke sini nih Pak, kalau boleh saya bocorkan, Bapak pernah cerita pada saat beliau menjadi rektor dan Anda menjadi sekretaris yayasan, Anda mengajak beliau untuk berbicara tentang sesuatu tetapi tidak jadi. Ini karena apa? Boleh diceritakan lagi? Beliau itu kalau istilah kedokterannya, mohon maaf Pak Awal, talkative. Talkative ya. Talkative itu suka berbicara. Jadi dulu dalam tugas beliau sebagai rektor, saya di yayasan sering ada tentu ada sekali-sekali ada masalah. Ini saya baru buka sekarang, Pak Awal sendiri nggak tahu sebetulnya. Jadi kalau ada masalah, caranya paling mudah adalah mengundang beliau makan. Karena beliau juga dan itu kelebihan beliau. Beliau tidak melihat kamu kan anak kecil, kamu siapa gitu. Beliau saya undang makan, sepanjang saya ingat belum pernah sekalipun beliau nolak atau tidak selalu bersedia. Ya. Nah, beberapa kali terjadi. Maksud saya
problem yang saya bawa itu belum sempat saya sampaikan, karena Pak Awal dari mulai duduk sampai kita pulang itu cerita kita, saya harus dengarkan cerita Pak Awal gitu. Jadi Tujuan tidak tercapai. Akibatnya saya terpaksa minggu depan ngajak makan lagi. Baru kesampaian. Baru kesampaian atau Ya. gagal lagi minggu depan lagi, Ya. Pak? Nah, tapi buat saya itu suatu enjoyment. Karena something yang saya bisa belajar dari pengalaman beliau. Dengan beliau suka cerita, itu pengalaman beliau kan beliau ceritakan. Itu kan ilmu-ilmu yang tidak ada di buku. Yang beliau ceritakan itu kan sesuatu yang tidak kita bisa pelajari di bangku kuliah. Nah, kita dapat dari seorang jenderal polisi Awaludin. Baik, kami masih akan kembali lagi di 1 jam lebih dekat bersama Awaludin Djamin. Saat lagi. Pangan itu ya masih jauh, ya. Jadi profesionalisme di bidang yang canggih sekali, ya. Tidak hanya di bidang criminal investigation, kesabaran, hampir nggak ada pakarnya. Dan nomor 2 di bidang pembinaan, dia lokasi besar dan kompleks ukuran dunia, Polri itu. Tidak bisa jadi manajemen SDM, manajemen keuangan, manajemen logistik, material, pengawasan memerlukan kecanggihan-kecanggihan profesional, nggak bisa main. Bukan soal pangkat kok, soal spesialisasi di bidang masing-masing. Ini yang masih harus dikembangkan di masa depan. Yang saya maksud di sini adalah pembangunan negara ini dan Polri, mana yang perlu diperbaiki, mana perlu namanya itu dobrak-dobrak yang tepat gitu, makanya robah asal robah. Nah, itu lagi akal lagi. Reformasi kan lupa salah arti. Robah asal robah itu reformasi adalah perbaikan, penyempurnaan, pembaharuan, itu arti reformasi. Iya. Bukannya robah asal robah. Itu yang kebablasan namanya. Ya, baik, Ya. Pak Awal. Kita nostalgia lagi ke zaman-zaman ketika Anda menjadi seorang Kapolri. Saya ingin menghadirkan seseorang. Dari mana tuh jadi? Itu dari mana? Silakan, Pak. Ini berapa tahun Anda mendampingi Pak Awal? Sampai sekarang. Kalau begitu tahu persis kebiasaan-kebiasaan beliau, cerita-cerita lucu tentang beliau, boleh diceritakan kepada kami sekarang, Pak? Ya, waktu saya menjadi wakil komandan Korbrimob, saya diajak beliau ke Inggris. Kemudian duta besar sama atasip pertahanan kita menyodorkan acara pada beliau. Terus ditambah-tambah. Lalu atasip pertahanannya ngomong sama saya. Biasanya kalau pejabat kemari, acaranya dikurangi, tapi Pak Awal ditambah. Kenapa begitu? Nah itulah Pak Awal. Terus yang kedua, di Inggris juga, saya diperintahkan oleh beliau meninjau pabrik senjata dengan Pak RGB Sutrisno, kolonel waktu saya letkol. Saya pulang jam 2, makan pagi, saya belum lapor, dimarahi oleh beliau. Hatiman, Trisno, kenapa kamu tadi malam tidak lapor? Pak sudah jam 2, saya belum tidur. Paginya saya ke sana lagi, pulang jam 4, saya gedor pintu, tok, 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 tok. Beliau mengatakan, Pak mau lapor, sudah jam 4 besok saja lah. Terus yang lain lagi, yang hebat, beliau bintang 4, saya letkol. Berdebat nggak marah. Biasanya kan style begini, beliau tidak. Satu saat saya diperintahkan oleh asisten operasi, almarhum Pak Suradi Permana dan Pak Beni Murdoko. Beliau oleh Mayor Jenderal dan Brigadir, nggak berani menghadap beliau. Saya diperintahkan menghadap. Pak Kahar almarhum suruh tunggu, saya masuk karena saya bawa OHP. Saya tahu bahwa beliau senang pada orang kerja. Saya bawa OHP, saya paparkan. Tengah-tengah paparan beliau tanya, saya bilang nanti Pak, di belakang ada, padahal nggak ada. Beliau diam aja sampai selesai. Sampai selesai. Dan yang hebat apa? Selesai diantar, saya tepuk bahu saya diantar sampai ke mobil. Bagus kamu Hatiman. Itu beliau betul, beliau bintang 4. Kejadian yang sama, di Cipanas saya mengikuti beliau. Saya masih letkol. Beliau Kapolri, pegang makanan. Kapolseknya seorang letnan 1, mantan Brimob, paparan, bagus. Beliau tanya, Jenderal jangan tanya, nanti ada semua itu. Beliau diam sampai selesai. Dan emang ternyata paling bagus. Itu yang kita alami dari beliau. Kembali ke soal bintang film, kenapa nggak terus sih Pak?
diteruskan gitu. Begini, ini saya sebelum PTK dibuka, ya, itu tahun 50 akhir, saya kan di belajar sosial ekonomi mahasiswa. Jadi ini jangan lupa, saya kebetulan kenal dengan adiknya Rosyad Anwar. Rosyad Anwar tinggal satu rumah dengan Usmar Ismail, istri adik kakak kan. Saya dengar satu saat itu dia mau bikin film dokumenter Long March Divisi Siliwangi. Itu dia tes calon-calon di Gunung Kesenian. Dites benar-benar satu persatu gitu. Nah, ini semi dokumenter film itu maksudnya. Tentara Siliwangi benar, ya. Jadi saya ikut-ikutan gitu, karena apa namanya? Ya, toh adiknya Usmar saya kenal. Itu dites lulus. Tahu saudara? Syuting pertama film Long March itulah yang namanya Hari Film Nasional Republik ini. Ya, itu coba biar orang yang Usmar itu nanti kan sama saya sekarang, lain udah pada meninggal. Yang ikut, jadi semua yang tokoh film kemudian, Jaya Kusuma, Sumanto, itu adalah didikan Usmar semua. Jadi tokoh film nasional Republik ini, dia berani, jangan lupa, dia gak punya uang, tahun 50, gak punya kantor, berani eksperimen buat film tanpa bintang film. Cuma kita pelajar. Dan baru dia cerita, dia suka ceramah sama kita, ini kalian tahu. Dia tahu Rossellini. Saya tuh gak pernah dia, dia harus enggak, baju sendiri, main sendiri. Dia bilang begini, Rossellini itu kalau buat film dulunya, saya gak ngerti. Kalau nelayan benar, apa namanya, buruh benar, dia gak usah acting. Karena memang itu dasarnya gitu. Kita yang jadi main film itu mantan tentara pelajar semua, ya. Jadi kita main itu tidak ada satu bintang film profesional, gila nggak? Yang berani benar Usmar. Jadi sebenarnya hebatnya Usmar Ismail itu kan karena film yang pertama Divisi Siliwangi Long March, kok berani dengan uang yang hampir nggak punya mengambil risiko tanpa dahulu itu. Seperti kita itu, kalau jadi bintang film, jadi tukang aji kasung dulu dah. Nengkat, baru nanti bisa jadi bintang film katanya gitu. Kita kayak nggak tahu. Kita pelajar mahasiswa ya, masuk kok main langsung peran utama terus semua. Ini kehebatannya. Maka itulah, tapi Usmar bilang, ya udah ketika buka saya masuk polisi kan, dia bingung, kok ia masuk polisi katanya. Kenapa nggak tuh jadi bintang film? Merdeka hidup tuh katanya. Kata Usmar Ismail, latar belakangnya, karena saya merantau ke Jakarta ini kan, nggak mengukur kemampuan saya kalau saya nggak punya uang gimana. Jadi semua saya coba cek berapa ongkos hidup Jakarta ini. Kok saya bisa kalau sama terus bisa. Tidak bisa, sudah itu jelas, masuk polisi sudah, apa namanya, tinggalkan itu semua. Baik, saya ingin terakhir dari Pak Hamid, Pak Hadi, boleh digambarkan beliau sosoknya, manusia seperti apa? Jadi beliau seorang ayah yang baik, guru yang baik, pendidik yang baik, pemimpin yang baik. Iya. Dan juga kawan. Karena dalam beberapa diskusi, saya pun walaupun saya lebih junior, dianggap kawan. Sejajar dengan beliau, tidak pernah beliau merasa lebih. Kalau salah, beliau kita debat, ya kamu benar. Cuma jangan pada waktu beliau berapi-api kita debat, beliau marah. Pada waktu beliau diam kita debat, hanya kamu benar hati mami. Baik, ini menyenangkan sekali berbincang dengan seseorang yang memiliki sosok yang komplit seperti seorang Awaludin Djamin. Sampai di sini 1 jam lebih dekat dan kami kembali pekan depan. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak.